Percaya teman-teman, saya prinsipnya gini loh. Kalau mau sukses di network marketing, build people, let people build the business. Manusianya yang dibangun. Teori ini, yang seperti saya bilang ini, itu agak sulit diimplementasikan dalam konvensional bisnis ataupun di perusahaan-perusahaan konvensional. Kenapa? Kalau dia bangun manusianya, dan manusianya nanti lebih jago, ya posisi dia terancam. Kalau di network marketing kan nggak ada istilah posisi terancam. Jadi ini yang harus Anda dapatkan gitu loh. Jadi kalau saya bilang tidak punya strategi yang tepat, itu banyak sekali loh. Di awal tuh mereka nggak punya strategi yang tepat. Berapa orang yang harus direkrut pertama, terus jualannya 1 bulan berapa paket, terus action plan-nya day by day bagaimana gitu loh. Terus yang lebih parah lagi, banyak masih yang belum mengenal siapa target marketnya. Karena target market ya memang siapa aja yang butuh uang untuk menjalankan bisnisnya. Tapi kalau yang membutuhkan produk kan produk dari perusahaan network marketing kan beda-beda. Ada yang skincare, ada yang suplemen, macam-macam gitu loh. Jadi target audience ini kan juga beda. Ada yang kena sama kamu karena tertarik dengan produknya, ada yang tertarik karena bisnisnya. Ya kamu harus tahu siapa nih, terus umur berapa yang cocok dengan produk ini. Contoh misalkan sekarang ini kan banyak sekali tuh kopi untuk pria. Kalau kamu tawarkan sama ibu-ibu, ya mungkin aja dikasih buat suaminya, tapi kan kurang tepat. Pasti peminatnya adalah pria. Tapi kalau pria pun misalkan mengkonsumsi itu, kan nggak mungkin juga dia testimoni. Biasa kan suami-suami malas juga testimoni hal-hal begitu. Jadi nggak berlaku lagi doktrin-doktrin zaman dulu, yang saya juga kena dulu itu. Bahwa siapa yang punya KTP bisa diprospek. Siapa yang bernapas bisa diprospek. Binatang kan nggak bisa kita prospek. Itu doktrin yang ditanamkan dulu ke saya. Makanya setiap ketemu orang zaman dulu, kita diajarkan untuk minta kontak terus kan gitu. Nah itu yang saya maksud tadi, nggak relevan lagi untuk zaman sekarang. Sangat tidak relevan. Ini harus Anda catat nih. Nggak semua orang cocok dengan produkmu dan nggak semua orang suka dengan network marketing. Kamu harus memilih orang yang tepat dari target marketmu tersebut gitu loh. Ya, jadi harus tahu siapa target marketnya di poin kedua ini, yaitu strategi yang tepat. Terus kamu mau fokus di metode pemasaran yang mana? Kamu mau online kah, offline kah, atau dari table talk kah di awal-awal, table talk dan BOP, online atau offline? Salah satunya atau kedua-duanya gitu. Kamu tentukan. Tapi yang harus kamu catat, offline itu pasti hasil lebih cepat. Dalam artian begini, kamu sudah merasakan produk dan it works for you, kamu hubungin teman-teman kamu atau hot prospect kamu cerita pengalaman kamu mengkonsumsi produk, kemungkinan orang itu membeli besar. Tapi online, it takes time. Apalagi yang kamu prospek itu orang-orang yang kamu nggak kenal. Kok prospek istilahnya. Jadi kalau kamu mau dari sosial media itu cepat kenceng, ya itu kan kamu udah keliru mindsetnya. Jadi makanya saya bilang untuk di awal, offline dulu digas nih. Sambil online-nya kamu bangun. Kalau saran saya, kamu gunakan dua-duanya. Ya, yang ketiga, action step-nya per day. Wah, ini saya sampai berbusa kalau di komunitas di ELP ngomong ini. Karena saya masih ketemu networker yang tanda kutip dia katanya leader, katanya hidupnya cuman di bisnis ini, dia full time. Tapi cara kerjanya itu nggak daily. Dia nggak punya DMO, daily method operation-nya. Jadi kerjanya kapan aja dia mau gitu loh. Terus dia pengen menghasilkan hasil yang maksimal. Nggak masuk akal. Kalau memang kamu sudah memang serius di bisnis ini, full time, actionnya itu daily. Table talk setiap hari, BOP seminggu sekali, konsultasi bisa tiap hari atau 2 hari sekali sama upline-mu, pengembangan diri kamu berapa jam sehari. Kalau nggak seperti itu, nggak akan ketemu momentumnya. Ingat guys, Anda di sini juga harus cari momentum. Closing kamu 100 orang 1 tahun, sama closing 100 orang 1 bulan, itu momentumnya berbeda. Udah pasti kalau 100 orang dalam 30 hari, itu akan terjadi momentum. Anda harus ingat, rumus momentum itu apa? Speed kali massa, jumlah. Jadi kalau kamu udah paham konsep ini, kamu harus kejar momentumnya dulu gitu loh. Harus daily teman-teman. Jadi strategi itu harus tahu, oh gini ya, dengan nonton video ini Anda langsung tahu. Oh, salah saya di sini. Misalkan, reach out, teman, prospek. Kalau saya dulu ya, pengalaman saya pasti keluar rumah setiap hari. Mau itu cuman ngopi-ngopi, mau itu cuman silaturahmi dengan teman lama, atau berkenalan dengan teman baru dari sosial media. Tapi saya harus pastikan, saya tiap hari itu keluar rumah. Dan pasti di atas 8 jam kerjanya. Apakah janji temu atau meeting itu selalu berhasil? Enggak. Bisa 1 hari kita bikin janji 5 orang zong semua kok. Tapi that's part of our business. Anda harus tahu itu. Jangan langsung, aduh dia nggak datang. Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita tinggal cari yang lain. Itu maksud saya. Jadi di ELP atau yang sering saya ajarkan itu bukan sekedar teori. Bukan cuma sekedar, oh
motivasi, no. Saya selalu pasti di akhir saya kasih action plan-nya apa, contoh-contohnya. Karena apapun ceritanya, belief system dan juga achievement itu bisa kamu dapat hasil, maksud saya itu hasil dari action. Kalau kamu nggak action, nggak akan terjadi perubahan. Itu yang harus Anda catat. Jadi supaya jangan lagi nanti ada yang bilang, Bang Indra mah teori dong. Enggak, saya kasih action plan-nya. Kenapa? Karena saya selalu kasih action plan yang berdasarkan apa yang saya lakukan juga, pengalaman saya. Dan itu yang saya ceritakan sama kalian. Seperti di video kali ini. Nah, sekarang yang ketiga, apa kesalahan-kesalahan yang umum? Kurangnya personal development dan skill. Pengembangan diri dan skill ini masih kurang. Banyak yang berharap sukses di network marketing, tapi tidak mau mengasah keterampilan mereka. Di sini dibilang tidak mau mengasah keterampilan mereka. Yang saya lihat di lapangan, bukan nggak mau mengasah, nggak punya keterampilan. Apa yang mau diasah? Karena faktor ikut-ikutan tadi itu, joinnya karena faktor ikut-ikutan, terjebak, instant mindset. Jadi Anda harus tahu, itu akan berakibat, Anda akan sulit merekrut, sulit menjual, dan tidak punya kepercayaan diri dengan prospek. Itu akibatnya kalau Anda tidak punya keterampilan, skill, ataupun pengembangan diri. Saya ingat selalu ya, 5 tahun saya sudah bikin program ELP ini, itu masih banyak saya lihat, orang tuh cuman belajar tapi tidak action. Setiap saya bikin kelas, dia datang. Tapi tidak action. Jadi tidak akan, ya pertumbuhannya lambat sekali. Tapi ada orang yang, dia serius. Orangnya suka action. Dia langsung dapat resultnya, hasilnya. Dan banyak yang fantastis. Kayak Ci Erna. Enci nih loh. Gaptek pertama. Tapi karena dia sudah punya basic di network marketing 7 tahun secara offline, ketika dia mempelajari online, tidak terlalu sulit buat dia. Dia belajar TikTok, 5 bulan udah viral, bisa menghasilkan omset miliaran. Omset pribadi lagi. Ada lagi yang di Bali, namanya Elia. Baru 1 tahun ini setelah belajar 4 tahun, 5 tahun kali dia udah belajar. Baru kali ini dia bilang, aku udah paham apa yang abang maksud. Bagaimana menjadi seorang network marketer profesional menggunakan sosial media. Tadinya dia masih kebingungan. Nah, kebanyakan teman-teman pun pasti seperti itu. Pertama-tama Anda langsung bingung dulu. Terus karena bingung nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau Anda udah masuk di dalam pengembangan diri ataupun di pembelajaran seperti di ELP ataupun di training-training offline saya, kosongkan dulu gelasnya. Nah, yang repot itu kalau Anda mengeraskan hati, tidak open, tidak mau menjadikan ini referensi, masih ngotot dengan apa yang Anda yakini, ya tidak berkembang. Nah, itu dia tuh. Bahkan gini loh, ya beberapa yang belajar di ELP itu, bahkan dimusuhin, dimarahin sama oknum-oknum leadernya karena belajar dari orang lain gitu. Saya cuma mau ingatkan, kalau ada orang yang mau mencari ilmu tambahan di luar, terutama misalkan sama saya atau guru-guru yang lain untuk mengembangkan dirinya, seharusnya kamu jangan larang. Karena orang itu punya ciri-ciri atau benih seorang leader. Dia mau mencari informasi untuk bagaimana supaya lebih mahir dalam mengembangkan bisnis. Harusnya Anda sebagai leader senang. Anda nggak usah takut gitu loh. Dia ini akan terpengaruh atau terinfluence hal-hal yang lain gitu loh. Karena mereka ini pun kan bukan milik kita gitu. Mereka bebas, namanya aja IBO, Independent Business Owner. Justru nanti itu bisa jadi bumerang. Saya banyak ketemu orang yang karena terlalu banyak dilarang-larang, padahal dia potensial banget tuh, aktif banget, penghasil sales. Dia jadi nggak suka sama leadernya, akhirnya dia pindah. Anda mau seperti itu? Ya, saya tahu lah. Di luar sana itu masih banyak profesi seperti saya ini yang trainer, akhirnya dia mempengaruhi orang yang diajari dia untuk join ke bisnis dia yang baru dibuat dia atau entah di masa depan. Saya tahu ada yang seperti itu gitu loh. Tapi kan Anda nggak bisa generalisir. Nggak semua seperti itu. Jadi kalau seperti saya misalkan, udah 5 tahun saya punya perusahaan sendiri. Perusahaan bergerak di bidang edukasi, training, konsultan untuk industri network marketing. Jadi saya tidak akan mempengaruhi tim Anda untuk join di bisnis. Saya tidak punya bisnis network marketing. Saya ini hanya melengkapi ekosistem yang ada sekarang ini. Anda harus lihat ekosistem industri network marketing ini kan besar. Ada pabrik, ada perusahaan network marketingnya, ada leader, ada customernya. Nah, saya ini masuk menjadi trainer independen untuk semua kalangan. Jadi saya walaupun menjadi konsultan di satu perusahaan, ya saya tidak terikat. Saya bisa kemana-mana gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan juga. Jangan takut juga, maksudnya jangan insecure. Kita nggak bisa juga paksa orang loyal sama kita. Kalau kamu mau tim kamu loyal sama kamu, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus hadir dalam setiap pertumbuhan dia, dalam setiap perjalanan dia. Harus support mereka juga, bukan sebaliknya. Jadi kata leader di network marketing ini kan terlalu gampang diucapkan. Jadi kayak seakan leader harus semua omongannya harus didengarkan. Ya, yang didengarkan itu yang baik-baik. Kalau yang nggak baik ya masa didengarkan yang nggak baik?
kan nggak mungkin kita ikuti. Kita leader, follow the leader. Kita follow the leader, konsep follow the leader itu betul. Tapi follow leader yang baik, yang dikerjakan yang leader itu yang baik. Kalau yang dikerjakan yang salah, jangan diikutin lah. Ya. Dari yang ketiga ini, kurangnya personal development, pengembangan diri, yang harus Anda lakukan adalah harus rutin mengikuti pelatihan. Baik itu topik-topik soal closing, skill selling, penjualan, recruiting, leadership, komunikasi, public speaking. Karena gini loh, jangan kamu bilang kamu sebagai leader network marketer tapi tidak punya kemampuan dalam komunikasi, basic komunikasi. Apalagi kamu sekarang duitnya sudah banyak dapat komisi. Kamu carilah guru di luar sana. Trainer dalam public speaking, kamu belajar, bayar. Kemarin itu saya lucu. Ada yang bilang, ngapain kamu belajar berbayar? Tayang duitnya. Gimana cara berpikir seperti begitu seorang leader bilang seperti itu kepada timnya? Ada timnya mau belajar dengan biaya sendiri, tapi dibilang, ngapain berbayar? Di sini aja belajarnya gratis gitu. Kalau entrepreneur kamu didik seperti begitu, kapan berkembangnya? Investasi nomor satu itu di bisnis kita itu adalah diri kita loh. Kalau kamu tidak menginvestasikan kepada diri kamu berarti nggak tahu network marketing ini. The business is you. Jadi nomor satu yang harus kamu upgrade adalah dirimu. Jangan pelit sama dirimu. Saya bidang sekolah edukasi formal itu saya bisa dibilang gagal. Tapi kebetulan saya suka baca, suka belajar, suka ikut training. Saya suka sekali. Sampai detik ini. Karena saya nggak mau namanya ketinggalan. Saya nggak mau namanya cepat puas. Anda bisa tanya teman-teman yang join di ELP. Selalu materinya up to date. Kenapa up to date? Karena saya juga mengembangkan diri. Sampai detik ini nggak ada namanya kita berhenti belajar. Salah satu prinsip di leader selain active learner, pembelajaran yang aktif. Yang kedua yang harus Anda ingat. Ada dua nih yang prinsip ya. Kita ini adalah lifetime learner. Selamanya belajar. Sampai Tuhan memanggil kita. Jadi kalau ada orang yang langsung merasa sok jago, udah nggak butuh orang lain, disitulah titik balik nanti dia melakukan penurunan terhadap pengembangan dirinya. Jangan pernah berhenti berkembang teman-teman. Bisnis network marketing ini bukan bisnis sprint. Ini maraton, jangka panjang. Justru kita harusnya semakin besar komisinya, peringkat Anda semakin besar, Anda semakin meluangkan waktu untuk belajar lebih. Kalau misalkan Anda leader yang sekarang ini sudah income besar, dan sudah lama lah di industri ini, tapi gaptek, disitulah gunanya Anda mulai belajar online. Karena Anda sudah punya duit, hire lah editor, bikinlah studiomu sendiri. Harus begitu, harus berkembang. Jangan pelit untuk pengembangan diri. Itu yang saya sarankan. Makanya ada istilah selalu itu. Saya juga baru baca tadi ada komen. Saya nggak punya uang, kasihlah saya gratis. Gimana? Mentalnya aja, mental gratisan. Gimana bisa berkembang gitu? Kamu harus berani bayar supaya kamu menghargain apa yang kamu pelajari. Gitu loh. Jadi ini kamu harus didik. Karena seorang entrepreneur harus seperti itu. Saya ingat banget, tahu nggak ya? Ini ceritanya ini baru berapa tahun yang lalu ya. Tentang Eric Worre. Nanti Anda cari Eric Worre yang penulis GoPro. Saya tahu Eric Worre itu 2011. Saya lihat YouTube-nya, terus akhirnya buku pertamanya bahasa Inggris GoPro saya punya, dan saya lihat ini orang unik nih. Tapi saya 2009 belum tahu dia. Saya tahu 2010 atau 2011, sekitar itulah. Saya dikasih tahu teman saya. Dan di situ dia belum terkenal seperti sekarang gitu. Ternyata dia itu kan dulu kan leader juga. Akhirnya 2009 dia memutuskan bikin Network Marketing Pro. Bagaimana seorang network marketing untuk menjadi seorang profesional. Dan akhirnya dia pengen terjun ke sosial media. Dulu YouTube masih baru-baru kan. Akhirnya dia bertanya kepada orang di sekitar dia kan. Siapa orang yang sukses membangun bisnis dari online. Akhirnya ada yang ngasih tahu sama dia. Itu namanya Gary V. Itu terkenal kali sekarang tuh. Apalagi buat Gen Z tuh. Apa yang dilakukan Eric Worre? Ini biar Anda tahu nih. Ginilah cara-cara orang leader yang profesional dan luar biasa ya. Dia hubungi Gary V. Karena pada saat itu Gary V itu sukses jualan anggur bapaknya. Jadi saya lupa di kota mana Gary V, di Los Angeles atau di mana. Akhirnya si Eric Worre telepon. Dia cuma bilang begini, aku mau belajar samamu, aku cuma minta duduk berapa jam samamu. Bisa nggak kamu ajari aku bagaimana mengimplementasikan ilmumu itu untuk mau aku terapkan di industri network marketing. Berapa aku harus bayar katanya. Jadi Eric Worre aku lupa di mana dia. Eric Worre pakai terbang ke tempat Gary V. Gary V minta berapa jam itu hanya ngobrol aja. Pada 2009 ya, $30.000. Hampir 500 juta. Hanya untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah itu, Eric Worre kan bikin YouTube. Sampai sekarang. Dia punya studio yang harganya ratusan miliar untuk network marketing. Hanya berawal dari satu orang. Dan dia bayar orang itu menghargai. Nah, kamu kalau nggak punya mindset seperti itu, teman-teman kalau nggak punya mindset seperti itu, susah majunya. Investasi yang dikeluarkan pertama itu, 30.000 itu, untuk sekarang ini, waduh udah beribu-ribu kali. Dia private jet aja dia punya. Setelah dia melakukan yang diajarkan itu. Untuk industri network marketing ini. Gitu loh. Jadi paham ya maksudnya. Kalau kamu bisa menangkap apa yang saya maksud.
kamu akan langsung oh ya juga ya, kamu harus berubah polanya. Apalagi kalau kamu yang sudah rutin punya komisi tiap bulan. Di ILP, saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saya. Dulu pun waktu saya jadi leader, saya selalu bilang, sisihkan 30% buat operasional dan pengembangan diri. Jangan pelit sama untuk investasi ke dirimu. Karena investasi yang nggak bisa hilang itu adalah ilmu. Saya rajin nonton YouTube si anak muda tuh, yang orang sukses banget tuh. Siapa namanya? Timothy Ronald. Semua mungkin ibu-ibu nggak tahu, tapi anak muda sekarang tahu. Umur 24 tahun udah punya aset triliunan dari bidang kripto. Dan dia juga banyak bisnis lah. Saya pernah lewat di beranda saya gitu, dia cuma bilang begini, kalau kamu belum punya duit income, kalau nggak salah saya 100 juta ke atas katanya. Kamu jangan, kalau nggak salah ya, kamu jangan investasi dulu deh katanya. Atau dia mencontohkan, kalau saya belum punya income 100 juta ke atas tiap bulan, saya kan jualan bisnis dulu katanya. Jualan bisnis, cari cash flow. Mau jualan apa kek, pokoknya dia cari cash flow dulu. Nah, yang duit yang didapatkan ini bukan langsung investasi Bitcoin, bukan dia. Bukan didiversifikasi dulu. Tapi digunakan investasi buat pengembangan diri. Ikut training lah, belajar lah, beli buku lah, semua. Itu yang dilakukan dia. Asah skill lah, digital marketing kayak apa kayak gitu. Itu yang dilakukan. Setelah dari belajar itu dia punya skill mumpuni, tentunya income-nya akan naik. Barulah mulai diversifikasi. Itu yang sekilas saya tangkap gitu loh. Nggak persis narasinya seperti ini. Tapi saya suka sekali dengan itu. Dan saya setuju. Jadi kalau kamu sekarang ini masih juga di bawah 100 juta misalkan, di bawah 50 juta sebulan, kamu harus fokus dulu itu bukan ngabisin duitmu, kamu fokus bagaimana menambah skillmu, apa yang kurang. Public speaking kah, digital marketing kah, jualannya kah, closingnya kah, apa yang kurang ini untuk network marketing ini. Itu yang harus kamu fokuskan. Jangan ada nanti tawaran misalkan training, apalagi itu juga kadang-kadang. Kan kalau saya tanya cita-citanya pengen sukses, pengen beli rumah, pengen ini. Tapi kalau ada trading yang murah-murah pun 100-200 ribu, nabung bang katanya. Saya nabung dulu katanya. Saya bingung, berarti kamu nggak punya manajemen yang bagus ya? Masa 200 ribu pun kok nggak punya duit gitu? Itu kan parah untuk seorang pebisnis sebenarnya. Nah sekarang yang keempat, masih banyak saya lihat teman-teman networker ini yang masih mengabaikan personal branding. Belum memahami seutuhnya. Banyak yang menganggap personal branding itu tidak penting. Mereka hanya fokus menjual produk tanpa membangun citra diri yang kuat. Kembali lagi saya bilang, era sudah berganti bro.